Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talks With. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Yeay, udah lama gak pakai yeay. Nah, kali ini, malam ini aku bakal ngobrol sama salah satu narasumber aku. Dia adalah teman kuliahku. Dan dia ini sebenarnya orang jauh yang tertahan gara-gara COVID. Nah, ini yang bakal dia ceritain bagaimana perasaan dia gak bisa pulang dan merasakan Ramadan bareng keluarganya dan harus menetap di kosan selama pandemik ini terjadi. Nah, kita langsung telepon saja. Tumben banget ngomongnya saja. Siapakah dia? Dan ini dia bintang tamu aku, Gania. Halo, Umi. Kamu apa kabar di kosan? Alhamdulillah baik, nih. Umi apa kabar? Alhamdulillah. Ini kamu gimana nih? Masih tetap semangat ngejalanin rutinitas setiap hari walaupun pandemi kayak gini nggak bisa kemana-mana? Iya, Umi. Bingung tahu stres aku di kosan. Kan aku nggak pulang ya. Jadi kayak di kosan mulu. Nah, itu tuh aku kalau keluar tuh paling kayak ngambil uang ke ATM atau enggak cari makan. Dah udah itu pulang balik lagi ke kosan. Paling nonton YouTube, ngerjain tugas kayak gitu. Tapi gak ada temen lagi. Keadaan di kosan kamu masih ramai atau orang-orangnya ternyata udah pulang lebih dulu? Udah pada pulang ya, tinggal di kosan tuh tinggal aku berdua sama Kak Christine sama aku tinggal berdua. Jadi aku gak ada teman puasa di sini. Ya ampun. Terus kamu kalau makan kemana? Kalau makan aku biasanya nyetok. Biasanya aku ke pasar atau enggak biasa ke Superindo kan. Tapi itu juga was-was soalnya kadang kemarin aku terakhir ke Superindo itu rame banget. Oh ya? Pulang aku langsung demam malamnya. Ya Allah, terus gimana? Aku takut ya. Aku tuh ini kena corona apa gimana dah. Terus kayak udah aku udah parno atuh. Nunggu kan berapa hari udah sembuh kan. Pengen ngecek ke dokter tapi nggak berani ke rumah sakitnya. Aku jadi kayak bingung gitu loh mau nyari bahan makan tapi keluar kayak keadaan kayak gini. Iya, tapi kalau nggak keluar bingung. Terus kan biasanya warung-warung depan-depan situ kan pada buka, nah ini enggak sama sekali? Enggak, pada nggak buka, pada nggak jualan. Ya Allah. Terus biasanya itu kan biasanya di belakang-belakang kan aku biasanya ke daerah Unla atau nggak depan kampus kita kan dari makan takjil itu tuh nggak ada nggak ada yang jualan takjil kayak gitu-gitu nggak ada. Ya ampun. Sepi banget. Terus paling Indomaret apa? Awal-awal pas sebelum bener-bener kayak keadaan sekarang nih yang PSBB dan segala macam, kamu nggak memilih untuk pulang duluan? Kemarin tuh aku tuh udah mau pulang kan awal-awal pas sebelum PSBB diberlakuin. Terus bapak aku bilang nggak usah pulang. Dia bilang takut ntar kamu kalau pulang jadi ODP kan. Padahal teman-teman aku tuh udah pada pulang ke sana, udah pada pulang ke Kepri kan. Ya udah weh, aku tunggu di sini kan. Terus tahu-taunya pada pulang. Aku bingung ini teman-teman pada pulang, pada berani pulang. Aduh aku gimana kan? Ya udah weh. Akhirnya pas PSBB itu udah mau diberlakuin tanggal berapa nih kemarin tuh kan. Nah aku tuh bilang ke bapak aku H-2 gitu kok nggak salah. Ini gimana, udah mau PSBB, belum pulang, bingung kan. Aku mau ke rumah saudara aku, tadinya ke Garut. Tapi nggak jadi, soalnya aku takut, aku malah jadi dilema, takutnya aku bawa virus ke mereka. Soalnya kan, kalau misalnya naik travel tuh kan ntar gabung sama orang-orang kan, kita nggak di jalan. Jadinya aku bingung dilema, aduh udahlah ini. Kalau pulang takutnya bawa virus, nggak pulang tapi serba salah gitu loh. Iya, cuman kan keadaannya tuh di sini ketahan di kosan tuh nggak akan tahu sampai kapan nih. Dan akhirnya kamu harus survive berdua lagi kan. Hanya berdua gitu di kosan survive. Terus kamu masak, nyetok sendiri. Apalagi keadaannya lagi bener-bener, maksudnya Ramadan tuh harusnya kan kumpul keluarga dan kamu nggak bisa. Nah, gimana sih rasanya kan?
itu ini aku pertama kali puasa sendiri di kosan, nggak tahu sampai kapan ini berakhir corona, aku nggak tahu sampai. Terus biasanya kan kalau di kosan itu rame gitu ya anak kosan, ini kan pada pulang. Terus aku juga di sini sama Kak Christine. Nah, Kak Christine itu kan non Islam. Nah, jadi aku sendiri kan yang jalanin puasa di sini, gak ada teman sahur, gak ada teman buka. Jadi kayak sedih banget sumpah. Teman-teman aku udah pada pulang kan, kayak ngeliatin snapgram mereka tuh kayak mereka di rumah enak makan bareng keluarga mereka, terus kayak kumpul-kumpul sama teman. Kayak sedih cuma ya gimana tuh. Iya sih benar. Aku juga pengen pulang tapi udah situasinya udah kayak gini kan, bingung. Teman-teman aku juga udah pada nanya sih, pulang apa enggak, pada pulang nggak ini gania. Udah kayaknya nggak pulang, gila. Padahal waktu dulu sebelum seketat sekarang juga kamu dilema mau pulang atau enggak kan, dan itu sebenarnya udah nggak boleh dari waktu itu, cuman karena semakin kesini makin nggak boleh, jadi kamu juga makin dilema, ya nggak sih? Iya, bener. Aku pas awal tuh kan masih bisa itu pulang, teman-teman kita juga udah pada pulang kan. Yang lain juga udah pada pulang, terus aku bilang ke bapak aku itu mau pulang, bapak aku nolak, soalnya takut gimana gitu kan. Terus udahlah, itu pas tahu-tahu teman-teman pada pulang kayak, iya Allah, tau dari kemarin tuh maksain aja gitu pulang, soalnya kan kemarin tuh belum parah banget kan, masih ada lah gitu peluang buat pulang. Kalau sekarang mah udah nggak bisa, udah yang positif juga udah banyak. Terus kalau misalnya aku pulang, aku tuh ke Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandung kan nggak bisa. Iya. Jadi Soekarno-Hatta, nah itu kayak nganter nyawa sebenarnya. Mana pas mau PSBB, terus kayak di Jakarta juga udah yang paling parah kan. Jadi, udahlah. Kamu maksain ke Jakarta pun kamu udah jadi ODP. Kamu mau berangkat pulang, kamu udah jadi ODP juga. Iya, ODP juga. Nah, dilemanya di situ. Iya, terus kamu pernah... Tapi teman-teman aku udah pada pulang gitu, dari teman-teman aku yang dari Bandung udah pada pulang, udah duluan gitu kan. Ya Allah. Nah, kamu pernah ini gak sih? Pernah kayak hari kapan gitu ngerasa kayak nangis pengen pulang tapi nggak bisa, pernah gak sih Gan? Aku tuh sedihnya pas kayak puasa gitu loh, pas buka kayak sendiri, terus sahur nggak ada temen, terus kayak dengar orang bangunin sahur, terus ngapain sahur, orang puasa sendiri, nggak usah sahur lah, nggak usah makan sahur lah, lewatin aja lah, paling aku makannya pas buka doang kayak gitu. Kayak sahur tuh aku kadang nggak bangun, kayak ngapain gitu. Biasanya kalau di rumah kan bangun ya sahur bareng, di sini mah enggak, sendiri jadinya males. Tapi kamu kayak nggak semangat gitu loh, kayak nggak semangat gitu. Tapi kamu nggak jadi stres sendiri gitu kan? Kayak apa ya? Jadi pokoknya males lah gitu ngapa-ngapain karena udah bener-bener pengen pulang tapi nggak bisa. Aku pas awal-awal stres sih, kayak gimana ya, kayak sepi gitu loh, baru pertama kali kan puasa sendiri, jadi kayak kaget gitu. Terus situasinya kayak corona, bener-bener sepi, nggak bisa ngapa-ngapain, terus kayak gak ada teman kayak gitu ya. Kayak awal aku sedih sih, kayak apalagi lihat snapgram orang yang di IG itu kayak dengan keluarganya sama temen, kayak hihi, terus aku sendiri di kosan makan sendiri, itu kayak kesel. Iya, itu juga sempat jadi ini sih, aku pernah kayak ngeliat postingan salah satu orang di Instagram untuk jangan menyebar, ya maksudnya istilahnya apa ya, kalau orang sana tuh ngebibita gitu, jangan ngebibita. Soalnya kan ya kayak kamu tadi yang kamu bilang, karena nggak semua orang tuh ngerasain hal yang sama, jatuhnya aja ya kayak kamu sekarang harus sendiri, dan kamu malah jadinya ngerasa kayak pengen pulang kayak gitu terus kan, kasihan. Terus ya benar. Aku juga itu kerasa banget sih ke akunya, apalagi kayak
itu juga yang dipermasalahin soal makanan kan, yang sekarang tuh kayak jangan apa sih bikin story tentang makanan, soalnya kayak yang banyak orang yang sekarang tuh lagi susah makanan kan, di situasi kayak gini, terus kayak yang pada kumpul-kumpul bareng itu kayak emang sih aku juga iri jadinya, kayak sedih gitu, pengen juga gitu kan. Tapi kayak ya IG kan IG mereka gitu ya, terserah mereka mau apa sih bikin story apa juga setelah mereka, cuman kayak mereka tuh nggak tahu aja gitu dampaknya ke orang yang kayak nggak bisa pulang. Kayak aku tuh kayak bikin sedih tau. Nah, ini jadi pembelajaran, podcast ini bakal jadi pembelajaran banyak orang untuk lebih maksudnya lebih menghargai lah, lebih bertoleransi sama keadaan yang sekarang, karena kan gak semuanya berkumpul sama keluarga ya. Ya salah satunya kamu, dan kamu sendiri ngerasa kan bener-bener kayak ngena banget di diri kamu ketika kamu ngelihat snapgram orang-orang itu yang sebenarnya pengen kamu banget, maksudnya pengen kumpul keluarga tapi kamu nggak bisa gitu. Iya, tapi ya gimana ya, kayak kalau mau protes ya itu Instagram mereka gitu kan, cuma kayak udahlah gitu. Akhirnya ikhlas aja, jalanin aja ya kan. Ya. Terus nanti kalau misalkan ini pandemiknya mulai lebih baik lah ya, walaupun mungkin nggak dipastikan langsung beres, tapi mulai lebih baik dalam arti PSBB nggak terlalu ketat atau bahkan udah nggak PSBB lagi, kamu ada niatan untuk langsung cabut pulang nggak nih? Ada sih niatan, emang pengen rencananya tuh aku kalau udah bener-bener corona selesai tuh pengen pulang kan ke Kepri. Soalnya juga keluarga aku tuh di sana udah mau pindahan. Kita tuh harusnya udah mau pindahan ini tuh, cuma gara-gara corona jadi kehambat. Nah, aku bakalan pulang kalau misalnya udah selesai corona, itu tuh bakal pulang soalnya bantu-bantu buat pindahan juga. Pindah rumah apa pindah kota nih? Kota. Aku bakal pindah ke Garut nih. Oh, jadi ntar dari Kepri semuanya ke Garut? Iya, soalnya bapakku orang Garut. Iya sih, kamu pernah nyeritain itu ke aku. Aku juga sampai, hah? Kamu orang Garut? Kayak... Tapi gak ada harus Sundanya sama sekali. Iya, emang. Kamu udah bener-bener Sumatera Tulen, tau gak? Tulen, Melayu. Oh iya, Melayu Tulen. Nah terus, tapi sejauh ini kamu tetap komunikasian ya sama keluarga? Masih sih, kayak nanya-nanya gitu, kayak ngechat kan lewat WhatsApp, kayak buka pakai apa. Cuma kalau sahur aku emang biasa nggak bangun, cuman bapakku tuh selalu ngebangunin kan, sahur. Tapi aku juga nggak pernah bangun, dan emang karena sahur tuh aku nggak bangun. Terus kalau aku lewatin sahur tuh. Kalau di kosan kan kamu katanya biasa nyetok makanan nih, masak. Nah biasanya kamu masak apa sih kan? Biasanya aku masak kayak capcay gitu. Atau enggak aku goreng ayam. Terus biasa aku beli apa sih namanya kalau di sini? Oh, cumi. Oh. Cumi kayak ditumis gitu. Berarti ya alhamdulillahnya kau bisa masak ya kan? Bisa. Walaupun gak enak tapi tetap bisa. Setidaknya untuk diri kamu sendiri kamu ngerasa enak lah ya. Cuma aku tuh sekarang tuh kayak bingung gitu loh, soalnya kan ini bahan masakan aku udah habis. Nah, aku kalau ke pasar pagi tuh kan ngantuk banget ya, soalnya kita kalau misalnya bangun ini sahur bangun kan, biasanya aku kalau udah sahur sholat tidur kan. Nah biasanya kan kalau ke pasar tuh pagi, nah itu tuh biasanya nggak bisa ke pasar pagi, pasti ujung-ujungnya ke Superindo kan. Nah Superindo tuh jadi kayak takut gitu loh, soalnya terakhir aku ke Superindo tuh rame banget gitu kan, takutnya kayak rawan banget itu tuh. Makanya pas aku nyampe waktu ke Superindo kemarin tuh kayak anjir lah, ini gimana, rame banget, takut kan jadinya. Jadi kayak mau beli stok makanan tuh jadi kayak bingung, soalnya kayak gimana ini beli stok makanan. Iya sih, iya betul. Karena juga yang tadi kamu bilang mau ke pasar pagi ya ngantuk. Tapi nih aku
ngewajarin kalau Gania bilang ke pasar pagi ngantuk, karena emang Gania banget sih, nggak bisa. Udahlah Gania tuh. Karena aku bukan manusia yang selalu bangun pagi. Nah, kasurnya tuh punya magnetnya kuat banget di kamarnya Gania, parah sih. Nggak bisa, aku tuh bukan tipe orang yang bangun pagi. Nah, kalau sama... Maksudnya kalau hari-hari biasa sih aku emang, kalau nggak puasa emang biasanya ke pasar sih sama anak kosan. Paling jam 6, jam 7 gitu kan. Jam 8. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan tinggal berdua sama Kak Kristi ya. Nah, iya. Berarti suka dibantuin masak juga nggak sama Kak Kristi? Suka, sering. Oh, akhirnya... Kadang kita... Iya. Jadi dia juga ngebantuin lah ya, kamu nggak begitu ngerasa sendiri banget. Iya. Terus kalau sahur tuh kadang kalau misalnya dia bangun tuh dia ngebangunin juga, diketok gitu kan. Digedor gitu, dia bangun sahur. Padahal kan anak-anak di sini udah pada ngebangunin kan, cuma akunya yang kayak duduk gitu loh. Makanya sama kakak sendiri dibangun lagi, digedor-gedor. Tapi kalau misalkan biasanya nih sebelum ada pandemi kan kamu balik pasti sahur puasa bareng sama keluarga. Iya. Nah, biasanya tuh apa sih Gan yang ngebuat kamu kangen banget untuk puasa sama keluarga, apa gitu? Aktivitas apa yang biasa terjadi tiap tahunnya? Kalau aku sebenarnya nggak terlalu ini sih. Soalnya kalau di rumah tuh kita tuh cuman berempat, atau enggak kalau misalnya kakak aku nggak pulang kita cuma bertiga. Aku, bapak aku kan. Nah, aku tuh dilemanya tuh kalau nggak pulang tuh sedih, soalnya di rumah tuh cuma mereka berdua gitu, terus nggak ada yang bantuin masak gitu kan. Bapak aku kayak yang buat aku sedih, dilema tuh kayak ninggalin mereka gitu loh. Ninggalin mereka di rumah, terus nggak ada yang bantuin masak, kayak sahur mereka cuma berdua, buka puasa cuma berdua. Nah, kadang ada aku tuh juga kadang kalau misalnya sahur tuh kadang dia males kan. Kadang bapakku cuma sendiri sahur. Kadang kalau misalnya aku ada di rumah itu kita berdua doang yang sahur. Kakakku udah nikah, terus dia ikut suaminya kan, jadinya kita bertiga di rumah. Mamaku, mantu aku udah cerai, jadi tinggal sama anak-anak pada ngikut bapak. Kalau soal makanannya sendiri, biasa kalau lagi puasa gitu ya, di kampung kamu tuh ada ini nggak, makanan khasnya gitu, kayak tajilnya mungkin apa? Kayak ini. Aku kangen banget makanan di sana. Pengen nangis sumpah. Aku tuh pengen banget makan. Biasanya tuh kalau bulan puasa tuh biasanya kalau beli makanan buat buka tuh biasanya aku beli roti jale. Roti apa? Terus roti jale. Jale. Roti jale. Jale. Oh, jale itu apaan tuh? Jadi kayak gimana jelasinnya ya? Kayak dia tuh kayak dari tepung terus kayak di gimana? Makannya tuh pakai kuah kari gitu, kayak dia tuh gimana ya jelasinnya? Tapi itu bahan dasarnya roti. Bukan roti sih. Bukan. Tapi namanya roti jale, cuman bahan dasarnya bukan roti, cuman dari tepung kayak adonan apa ya? Cireng. Aduh, hah? Kayak cireng bukan ya? Bukan kayak cireng, dia kayak roti Mariam. Ya? Tahu nggak sih? Apa sih adonan kayak? Oh ini aku tahu. Risoles. Iya, kayak pancake gitu nggak? Kayak gitu. Cuman dia kayak bentukannya itu kayak jaring-jaring gitu loh, entar dilipat kayak digulung gitu. Nah, baru makannya pakai kuah kari gitu. Waduh, ngiler aku langsung ludah. Tuh enak banget. Terus aku paling suka lakse. Apa? Lakse. Kenapa belakangnya semua? Jale. Iya, kamu aja. Iya. Terus ada rasa apa ya? Itu surabi, apa? pasti surabi. Yang tadi otak khas Melayu tuh, otak ikan, otak soto. Jadi dibikin pakai soto.
Jadi otak-otaknya dibikin pakai soto gitu. Otak-otak sotong. Oh, sotong. Oh, yang ada di tahu bulat. Bukan nih, bukan itu. Oh, beda. Apa ya bahasa? Oh, cumi. Oh, iya. Kalau bahasa kalian. Cumi. Iya Kalau benar. di aku tuh ada cumi, sotong, nos. Jadi kayak, tapi dia satu jenis itu, cumi. Oh. Dia otak-otaknya dari cumi gitu. Sama otak-otak ikan. Nah, itu enak banget. Kalau makanan tajilnya biasanya apa khasnya? Tajil gugos. Apaan tuh gugos? Gugos. Terus apa lagi ya? Gugos tuh apa? Gugos tuh dia kayak dari, aduh susah jelasinnya, kayak dari apa sih namanya? Pulut. Hah? Pulut, terus isinya tuh ini apa sih? Sambal lengkong. Apaan tuh? Aduh, sambal lengkong tuh kayak Sambal lado. Gimana jelasinnya susah. Sambal lengkong tuh kayak dari ikan gitu loh, Nge. Hah? Tapi itu tajil. Kayak bubuk dari ikan, terus pedas. Nah, terus dia tuh kayak, nah itu tuh isinya gugus kan, yang dari pulut nasi pulut ya. Nah, terus dibungkus pakai daun apa ya, daun pisang. Nah, baru dibakar, kayak dibakar gitu loh. Nah, itu enak. Terus apa lagi ya, banyak sih, nasi lemak. Aku sih suka nasi lemak. Roti jale lase. Itu lucu sih. Roti jale lase. Nah, kalau kamu sendiri bisa nggak masak-masakan itu? Oh, tentu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi aku lihat tutorialnya sih yang kayak yang gampang tuh kayak roti jale sih. Soalnya kalau yang lainnya kayaknya enggak deh, susah deh. Nah, cobain aja kan. Aku pernah masak yang itu. Kayak aku pernah masak, apa ya, kalau... Oh, kepuron. Apaan tuh? Kepuron, aduh. Kayak papedang ya, kayak papeda. Oh. Kayak papeda. Oh, jadi di sana juga ada aci-acian ya? Ada aci-acian juga. Tapi namanya itu tadi ya? Indonesia kita aci-acian. Iya bener sih. Kayak udah gak bisa lepas sih itu, orang Indonesia emang suka aci. Iya benar. Apalagi di Bandung, banyak banget. Terus kalau misalkan kayak hari rayanya gitu ya, Idul Fitrinya, kan kalau di kita biasa sungkeman atau apa, nah di sana tuh ada tradisi khasnya gak sih? Tradisi khas? Aku tuh nggak terlalu tahu, soalnya keluarga aku tuh bukan keluarga asli Melayu. Kita tuh juga cuman di sana tuh cuman berempat gitu kan. Jadi kalau misalnya itu paling kalau sungkeman itu biasanya ada sih. Tergantung tiap keluarganya gimana aja sih. Ada. Sungkeman sekaligus salam tempel THR ya? Iya, THR pasti. THR pasti. Berarti kalau misalkan kamu balik nih ke Kepri, makanan-makanan kayak gitu biasanya yang masak siapa, Gan? Makanan yang tadi khas-khas itu. Oh, biasanya aku beli sih. Oh, emang ada yang jual juga gitu? Iya, ada yang jual. Cuman gak banyak sih yang jual mah. Menjadi penasaran. Kayak apa rasanya? Itu harus coba. Ntar ya aku bikin ya kalau misalnya udah corona. Iyalah. Tapi yang gampang. Tapi kalau di sana mayoritasnya makanannya tuh pedes atau enggak? Oh, pedes nih. Oh. Pedes, coba pedes. Jadi emang identik sama cabai ya? Pedes. Emang suka pedes sih orang Melayu mah. Iya ya. Berarti udah berapa lama nih kamu gak nyobain makanan-makanan sana? Astagfirullah, kayak udah mau setahun deh ya. Dan di Bandung juga gak ada yang jual ya? Iya, gak ada. Gak ada yang jual, aku bingung gitu kan. Ini pengen makanan yang begitu, gimana? Ya mungkin nanti kalau ada yang ngedengerin podcast ini dan kalian juga orang Kepri atau orang Sumatera, terus bisa masak, cobalah, kasihan ini Gania pengen banget makanan itu. Iya, kalau bisa kirimin lah ke kosan. Pengen banget ini.
Iya sih, aku juga nggak. Karena Melayu. Tapi kalau misalkan kamu balik ke sana, bahasa kamu tetap jadi Indonesia apa ikut-ikut Melayu? Tetap Melayu lah, Melayu. Darah Melayu. Tetap Melayu. Aku pengen dong kamu ngobrol ini apa ya, kalau misalkan yang ngedengerinnya itu teman-teman kamu di Kepri atau bahkan kakak kamu yang ngedengerin, kamu ngomong bahasa Melayu, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Apa ya? Saya doakanlah kawan-kawan yang di sana semoga sehat terus tetap jaga kesehatan, terus apa ya? Bingung ya. Semoga bisa cepat ketemu. Semoga kawan-kawan yang tak balik nih juga apa ya, sehat terus dijauhkan dari segala penyakit lah pokoknya. Kita yang ngerantau nih, kita yang jauh dari keluarga, kawan-kawan, saudara, semoga Allah selalu ngelindungi kita. Macam tuh, iya. Oke. Kayak kamu di Bandung jarang banget ngomong Melayu ya, bahkan kayaknya nggak pernah. Iya, soalnya kan kalian gak ngerti, bingung ntar ngomong Melayu. Iya, cuma pasti ngerti lah kan, soalnya kan bahasa Melayu nggak terlalu beda banget kan sama bahasa Indonesia, jadi kayak masih bisa dicerna kan. Ya nggak nge? Iya betul. Masih bisa dicerna. Tapi aku tuh ya nih, kalau kalian yang baru denger obrolan aku sama Gania, aku pertama kali ketemu Gania tuh bener-bener nggak nyangka kalau dia orang Garut. Dari gaya bahasanya aja dia tuh nggak ada Garut Sunda-Sundanya. Iya, nggak ada emang. Soalnya aku dari kecil tuh udah di sana, udah di Kepri gitu. Emang jarang banget ke sana kan, jarang banget ke Garut. Jadi emang udah dari sana, udah lahir di sana, besar juga di sana. Jadi Melayu banget gitu. Bener, tiba-tiba dia memberanikan diri larinya ke Bandung coba kuliahnya. Ini hebat banget sih, seorang wanita tangguh. Bapak aku nyuruh kuliah di Bandung, udah di Bandung. Dan akhirnya sekarang malah pengen pulang ke Kepri. Malah nih biasanya ya, kalau kamu ini biasanya tuh buat ke daerah aku tuh biasanya kalau mau pulang tuh biasanya lewat Jakarta kan. Lewat Jakarta, terus dari Jakarta itu tuh kita ke Batam. Nah dari Batam biasanya aku tuh nyebrang naik kapal kan buat ke pulau aku. Nah kemarin tuh pas aku cek ternyata pas mungkin gara-gara corona jadinya dari Jakarta itu langsung ada ke daerah aku, langsung ke pulau aku, langsung ke Pulau Singkep. Nah itu tuh kayak aku kayak wah gila, ada deh langsung ke pulau aku tuh kayak coba aja kayak nggak corona gitu kan, tiap hari ada gitu kan. Kayaknya enak kan. Aku kayak gila, ada deh langsung ke ini, mungkin gara-gara corona kan jadinya diadain langsung kayak penerbangan langsung ke pulau aku. Tapi kayak aduh ini kayak bisa banget pada itu pulang kan, tapi kayak udah telat, ya udahlah. Pada aku juga baru tahu gitu ada penerbangan dari Jakarta langsung ke pulau aku tuh kayak ini nggak ada yang ngasih tahu gitu ya informasi begini. Aku juga pas ngecek kayak gila dong ada kan. Soalnya kalau hari kayak biasanya tuh emang nggak ada, kayak harus dari Jakarta ke Batam, dari Batam paling nyebrang lagi kan ya kapal. Nah itu tuh kayak ada kemarin. Tapi sebenarnya di pulau kamu sendiri, di kampung kamu sendiri tuh ada bandara ya berarti? Ada, cuman yang aku tahu, biasanya aku nih kudet sih. Yang aku tahu kalau dari pulau aku misalnya ke Pekanbaru itu bisa, sama ke Tanjung Pinang gitu ya. Nah itu bisa. Cuma kalau langsung ke Bandung itu tuh emang nggak ada dari dulu. Mungkin
yang ke Jakarta gitu nggak ada, dari Pulau aku ke langsung ke Jakartanya nggak ada. Nah, aku pas lihat kayaknya gara-gara corona baru diadakan penerbangan dari Jakarta langsung ke Pulau aku. Ya, cuman karena waktunya sudah terlambat jadinya ya udah. Ini apa yang akhirnya ngebuat kamu kuat gitu kan, bertahan selama ini di kosan walaupun cuma berdua dan nggak bisa bareng keluarga? Kayak aku mikirnya kalau misalnya aku pulang kita nggak tahu gitu ya, sampainya kita entah bawa virus apa gimana, jadi kayak nggak apa-apa lah nggak pulang juga daripada ntar bawa virus gimana gitu kan. Kayak udahlah kuat kayak gitu, kayak paling cuman berapa bulan lah ini, kayak pada kenyataannya mas kayak yang aku lihat berita tuh yang positif corona tuh makin bertambah kan, kayak ini kapan selesai, tapi kayak udahlah biasain aja lah, kayak iya betul, mau gimana lagi gitu. Kayak jadi nggak usah terlalu dipikirin nih, kalau terlalu dipikirin mah tambah stres. Paling aku kayak ngiburin diri, kayak nonton YouTube kayak gitu, nyanyi aja di kosan. Iya sih, karena juga stres. Bener sih pemikiran kamu yang tadi, jadi jangan maksain mudik lah, daripada takutnya kamu malah jadi sumber pembawanya gitu kan. Iya, bener. Jadi emang ya udah maksudnya cara kita untuk kangen dan mencintai keluarga yang jauh dari kita ya udah cukup mendoakannya lah ya, semoga mereka juga baik-baik di sana. Iya, benar. Jadi jangan terlalu terburu-buru ingin ketemu. Padahal kangen banget kan. Padahal udah sampai bingung banget mau ngapain lagi kali ya di kosan. Ini mau tahu nggak, aku tuh udah packing tau kemarin tuh. Serius? Udah packing antara pulang langsung ke Kefri apa pulang ke Garut itu. Aku tuh udah packing, udah nyiapin koper, udah mindahin baju-baju aku dari lemari. Semua udah aku beresin. Pas aku mikir-mikir lagi kayak anjir lah, kayak gak usah lah kalau kayak gini mah, kayak banyak pertimbangan gitu loh, kayak kalau ini aku pulang takutnya gini, takut bawa virus segala macem, gini udah lah, jadinya aku mutusin udahlah kayaknya emang lebih baik di kosan aja, kayak daripada kedepannya kayak takut kenapa-napa kan. Dan akhirnya berarti dibongkar lagi tuh packingan. Ya aku bongkar lagi dong, aduh. Aku bongkar lagi dong. Iya sih, dan lagi gimana juga sih ya, benar yang kamu bilang, daripada maksudnya setidaknya kalau kita nggak bisa memutus si virusnya, penyebarannya, ya udahlah sadar dengan diri kita sendiri dulu aja gitu. Ya itu sebenarnya salah satu cara untuk memutusnya sih. Tapi aku lihat sih masih banyak juga sih yang kayak maksain buat pulang. Iya kayak... betul. Karena mereka nggak pernah berpikir kayak kamu gini loh kan. Jadi segala cara tuh mereka halalin untuk bisa ketemu keluarga, untuk bisa mudik gitu. Tanpa mereka berpikir kalau misalkan hal terburuk terjadinya adalah ya mereka yang ngebawa virus ke keluarganya gitu. Benar-benar. Ya udah, semoga kamu nih tetap kuat ya, sambil ini gabut-gabut bolehlah cari-cari resep masakan yang tadi kamu bilang. Terus kalau misalkan berhasil, rasanya enak, kirimlah ke rumah aku. Kirim ya kalau misalnya. Iya. Yang tadi apa? Roti jale. Roti jale. Iya. Roti jale ya? Aku kira jale ternyata ya. Roti jale. Roti jale. Nah ini nih untuk orang-orang yang lagi mendengarkan podcast, siapa tahu dia juga lagi di kosannya. Apa yang pengen kamu bilang ke mereka? Untuk yang nggak pulang, yang masih di kosan, yang jauh dari keluarga, dari saudara, semua teman, tetap kuat, terus harus sabar juga, banyak-banyak berdoa, terus jangan bandel, jangan ke tempat-tempat yang rame, terus kayak harus patuhi apa yang pemerintah bilang, supaya corona ini cepat selesai. Terus tetap jaga kesehatan, pokoknya stay safe semua. Iya betul, jadi jangan terburu-buru mudik lah. Yang penting sekarang jalanin dulu aja Ramadannya. Mungkin ini waktunya untuk kita lebih khusyuk gitu loh ya sama ibadah, dalam arti kita
puasa sendiri itu kan pasti lebih kerasa lah ya. Maksudnya Ramadan vibes itu karena kita harus benar-benar berbenah diri, nggak bisa kemana-mana. Kayak cuma di kosan. Nah iya, nonton Netflix, terus kamu nontonin drakor mulu mungkin. Cuma nonton drakor. Tiap hari aku nonton drakor. Udah gitu loh. Nugas kan, dikasih tugas bertubi-tubi kita kan. Iya. Udahlah capek banget kuliah online. Semoga corona cepat selesai ya, jadi kita bisa ketemu lagi. Iya betul. Semua. Amin. Wah teman-temanku di luar sana, aku kangen pada kalian. Semoga teman-teman Gania mendengarkan ya rasa kangennya. Nanti kalau misalkan udah beres corona, langsung dijadwalin, jangan lama-lama, langsung cus untuk ketemu, nongkrong lah. Nongkrongnya di warung nasi depan. Warung gunung-gunung. Iya. Udah itu pas banget. Oke deh Gania, makasih udah nyempetin waktu cerita tentang keluh kesahnya seorang anak rantau yang gak bisa balik dan jauh banget lagi kampungnya. Iya, jauh banget, Kepi. Iya, semoga aja nanti benar-benar lah ini segera berakhir dan kamu bisa ketemu keluarga kamu lagi. Iya, amin. Makasih Ungi. Amin, Iya. amin. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk kalian yang telah mendengarkan podcast ini, terima kasih. Semoga dari pembicaraan aku sama narasumber aku ini ada manfaatnya. Jangan terburu-buru mudik. Ingat, kalian harus jaga diri kalian sendiri dan jaga diri keluarga kalian yang ada di sana. Karena kan kita nggak akan tahu dari mana virus itu datang. Nah, kalau misalkan kalian mau sharing cerita bareng aku atau request setelah ini, enaknya ngobrol sama siapa, boleh banget kalian langsung aja DM di hai.bunga atau di first akun aku di @revani_bunga. Karena siapa tahu abis ini aku ngobrolnya sama kamu. Makasih udah dengerin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.